Indonesia. Karena Indonesia sebenarnya negara yang hebat, semua sumber alam ada, manusianya juga tidak bodoh, cuma dibodohi oleh ajaran agama. Shalom Pak Po. Shalom. Dan shalom untuk semuanya. Ya memang kita sangat miris Pak ya. Di saat ini masih ada penutupan gereja, dan satu hal lagi, ibadah untuk Natal itu dihalang-halangi Pak. Dan juga di situ kita melihat ada aparat keamanan. Tapi aparat keamanan yang ada sebenarnya justru mereka melindungi para teroris, penutupan gereja dan pelarangan untuk merayakan Natal. Jadi memang kita harus berani untuk mendobrak. Caranya bagaimana? Di kalangan orang Kristen sendiri, kalau saya melihat masukan-masukan yang ada itu memang idealis, seperti yang disampaikan oleh Bung Beta. Ya kita setuju, dari dulu kita setuju. Sebenarnya tempat pengaduan kita adalah wakil-wakil yang mendapatkan fasilitas kenyamanan dan gaji yang luar biasa tanpa melakukan sesuatu. Jadi kita harus sebenarnya mengadukan kepada mereka karena mereka mewakili kita. Tetapi mereka semua adalah mandul. Tidak ada yang berani bersuara. Jadi di sini mungkin ada suggestion dari kita-kita ini bahwa kita harus berani menjadi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Jelata dari gereja-gereja. Masalah yang sangat besar yang kita petik sekarang, karena dari gereja-gereja sendiri itu justru menutup-nutupi fakta yang ada di Indonesia, bahkan berkompromi. Lihat saja PGI, apa yang PGI lakukan? Paling-paling membuat Natal nasional untuk menunjukkan sepertinya mereka ada kekuasaan terhadap orang-orang Kristen itu sendiri. Padahal mereka lah sumber malapetaka untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan yang seharusnya mereka dobrak, yang mereka bela, seperti siapa itu koruptor KPK, kepala bekas KPK, Novel Baswedan. Itukah tugas daripada PGI? Seharusnya mereka harus dobrak bahwa Anwar Abbas harus dimasukkan penjara, Yusuf Kala harus dimasukkan penjara, Fadlison harus dimasukkan penjara. Karena mereka semua adalah perusak bangsa. Mana mungkin justru mereka membela mereka. Nah, saya khawatir mereka telah mendapatkan semua uang-uang korupsi ini dan mereka ditutup untuk bungkem dengan uang. Karena di Indonesia di sanalah permasalahan. Semua mereka lakukan untuk kenyamanan diri sendiri tanpa melihat lagi bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kelompok yang di-framing dengan minoritas. Jadi kita di sini memang frustrasi, Pak, karena saya menilai apa yang dilakukan oleh Pak Pol itu sudah maksimal. Tidak ada lagi yang berani teriak-teriak seperti itu. Bahkan kita juga bukan meneriakkan cuma sekedar untuk memprotes mayoritas yang memang benar-benar memakai hukum di Indonesia dengan agama yang mereka peluk. Kita nggak bisa seperti itu. Pancasila adalah dasar daripada negara kita. Tidak mempersoalkan agama. Oleh sebab itu, para pemimpin Indonesia, mulai dari presiden dan semua lembaga-lembaga pemerintah, Polri, ABRI, janganlah berpihak. Indonesia bukan dipegang oleh suatu konstitusi yang merujuk kepada kekuatan agama. Itulah yang merusak Indonesia. Sejak reformasi, apa yang direform, apa yang diperbaiki, bahkan makin menjadi-jadi. Ini dimulai sejak Presiden Habibie pada waktu itu memegang ISMI. Nah, kita tidak sadar bahwa itu kita akan digiring kepada kefanatikan untuk melegalkan semua aturan-aturan yang diinginkan oleh kelompok-kelompok mayoritas. Jadi kita harus menuntut sebagai warga, harus menuntut, dan secara khusus gereja-gereja. Tolong supaya janganlah selalu bicara soal begini, selalu kita label sebagai ini soal politik. Dalam kehidupan manusia itu semua ada politiknya. Kecuali mau hidup di
hutan yang tidak ada makhluk apapun, ya silakan. Itu mungkin tidak ada terkait dengan politik selain daripada memframing bagaimana untuk membunuh binatang yang liar. Tapi kalau keadaan Indonesia dibiarkan seperti ini, siapa lagi yang bisa bersuara? Dan kita sudah berulang-ulang, sepertinya ya itu saja terus yang kita kemukakan. Tetapi tuntutan untuk keadilan ini juga tidak bisa didiamkan. Karena mereka sebagai penegak hukum, saya merasakan bahwa mereka justru melindungi teroris. Mereka akan punya hak sebelum mereka masuk di dalam tempat ibadah atau pelarangan. Mereka harus di stop oleh apa gunanya polisi sebagai penegak hukum. Justru dibiarkan untuk mereka mondar-mandir, untuk ya inilah cara hukum kita. Karena apa? Agamanya yang selalu diutamakan karena mereka memeluk agama yang mereka yakini itu yang benar. Kalau saya sendiri menganjurkan kalau ada polisi yang agamanya minoritas, meskipun itu orang yang menteror itu minoritas, tangkap dan bawa dalam pengadilan yang benar. Jangan karena agamanya itu kita ada tenggang rasa, tidak ada itu dalam dunia hukum ditentukan oleh agama. Justru itu merusak, itu yang ada di Indonesia sekarang. Oleh sebab itu saya menganjurkan, ini semua terjadi karena apa? Adanya bohir-bohir atau pendana-pendana yang luar biasa sehingga mereka yang menentukan kekuasaan di sana. Jadi ketakutanlah. Mungkin mereka yang ingin menegakkan hukum pun takut. Oleh sebab itu ya kita memang siap untuk martir untuk kebenaran kok. Jadi orang Kristen khususnya saya harapkan supaya berbicara. Dan DPR yang mandul ini, orang-orang Kristen yang ada di DPR, janganlah coba kembalikan itu libido untuk mendapatkan suatu hasil yang benar. Jangan mandul terus. Waktu kampanye selalu wah hebat. Kalau saya terpilih, saya akan melakukan yang terbaik bagi daerah saya, bagi jemaat saya atau pengikut daerah itu. Setelah di dalam diam, justru kompromi yang dibicarakan itu bagaimana untuk menaikkan kesejahteraannya. Jadi memang ini harus kita pangkas. Memang tidak mudah, ini seperti benang kusut, tapi caranya ya digunting mulai baru. Kalau memang pemerintah ada kesulitan untuk, karena pernah saya katakan, di DPR itu tidak ada gunanya. Tanpa DPR, MPR, Indonesia tetap jalan. Berikan kesempatan kepada orang-orang yang betul-betul mempunyai suatu jiwa untuk pembangunan rakyat. Saya yakin sekali. Dan DPR itu bisa diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat jelata yang menyuarakan semuanya ini tanpa gaji. Kalau perlu jangan ada fasilitas apa-apa, tuntutan untuk rakyat. Kita bersedia Pak dalam hal ini demi hati nurani untuk keadilan Indonesia, karena Indonesia sebenarnya negara yang hebat, semua sumber alam ada, manusianya juga tidak bodoh, cuma dibodohi oleh ajaran agama yang memakai titel profesor, dokter segala juga geblek semuanya, termasuk Amin Ma'ruf, juga Anwar Abbas. Apa profesor seperti itu, Anies Baswedan, tangkap semua mereka, masukkan penjara. Ini baru adil. Jangan hanya MKC yang dijadikan tumbal di dalamnya. Sampai saat ini Soma tidak pernah ditangkap. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh MUI. MUI itu adalah sarang teroris. Saya berani mengatakannya. Lihat saja yang membuat fatwa daripada si Ahok, Farid, Hotbah, apapun namanya yang aneh itu. Orangnya aneh melakukan fatwa. Jadi kita seenaknya mereka. Kalau Paul Sang itu akan dimasukkan di dalam suatu tuntutan hukum, akan membuat suatu fatwa untuk menjatuhkan seberat-beratnya. Tadi saya dengar ada yang menyatakan Waloni 7 bulan. Ini gila pemerintahan kita ini. Kalau Waloni itu menunjukkan bahwa kita harus berontak dengan ketidakadilan di Indonesia, apapun bentuknya. Mana mungkin Waloni yang sudah menjatuhkan segala jenis penghinaan nista, kok Ahok yang cuma kepleset bicara 2 tahun. Jadi kita bukan orang bodoh lagi, terus dibodoh-bodohin. Jadi mari bangkit dari Zoom ini yang telah menjadi berkat bagi kita. Jangan kita buat diam saja, dan khususnya orang-orang Kristen yang mengaku Kristen. Perjuangan itu harus dinyatakan. Jangan kita tenang untuk
memperkaya diri juga sebagai orang-orang Kristen. Ya patut kita beribadah. Para pendeta, para pemimpin Kristen. Jangan kita itu mandul semuanya. Sorry to say that. Tapi kelewatan. Dan DPR. Mana DPR-DPR dari daerah? Manado, Ambon, Papua, Timor. Yang boleh dibilang kantong-kantong Kristen. Dan Jakarta sendiri. Pasti ada wakilnya yang ini. Jadi jangan kita diam di sana untuk ya justru kerjaannya sidang untuk nonton film porno dan bubarkan. Kalau PKS, kalau DPR kita berani bubarkan PKS karena PKS itu adalah sumber juga malapetaka di Indonesia. Lihat saja mereka apa yang mereka lakukan. Dan Yusuf Kala dituntut dong. Dia sendiri kan sudah ketahuan bahwa bapak daripada Taliban. Waktu Taliban kembali dalam kekuasaannya di Afghanistan, dia yang memberikan statement pertama itu dia. Taliban tidak seperti yang dulu. Apa yang tidak seperti yang dulu? Makin jahat dan jahat. Karena ini pikiran daripada Yusuf Kala dan Amin Ma'ruf dan Abbas. Harus disuarakan. Gak usah rasa takut. Indonesia bukan milik daripada agama yang dipercaya oleh orang-orang kadrun dan khilafah. Dan jangan sampai seperti Anies masuk di dalam jajaran ini. Singkirkan dari sekarang. Saya usulkan Ahok dicalonkan. Indonesia bukan milik daripada suatu agama. Semua mempunyai hak yang sama. Terima kasih Pak. Sedikit keras tapi memang sangat miris ada di Indonesia. Terima kasih.